gugatan dalam video dia semuanya akan ditolak masuk secara sama-sama mendengarkan bagaimana tanggapan dari Ya, baik rekan-rekan wartawan semua, pagi ini alhamdulillah kita semua sudah hadir di Mahkamah Konstitusi dan sebentar lagi sidang akan dimulai. Nanti kita maklum bahwa agenda persidangan hari ini adalah agenda tunggal, yaitu pembacaan putusan dari perkara 0102 yang diajukan oleh pemohon 1 Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, dan pemohon kedua Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Dan persidangan pada hemat kami sudah berjalan secara fair, adil, terbuka, imparsial, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berperkara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, kemudian menghadirkan saksi, ahli, bukti, semua sudah dilakukan. Dan pada tanggal 16 April yang lalu, para pihak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari perkara ini, dan kesimpulan itu sudah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan sejak tanggal 16 itu para hakim mengadakan rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil keputusan. Dan hari ini kita sama-sama hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan seperti apa putusan Mahkamah Konstitusi atas kedua perkara permohonan sengketa atau permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini. Dan ini merupakan satu momentum bersejarah bagi kita semua. Masyarakat menyaksikan secara terbuka melalui televisi, menyaksikan seperti apa jalannya persidangan, dan saya kira masing-masing sudah memberikan penilaian seperti apa permohonan ini disampaikan, dan sidang berjalan secara tertib, aman, dan walaupun kadang-kadang ada ketegangan di dalam, tapi tetap damai. Walaupun di luaran banyak sekali pemberitaan-pemberitaan dan media sosial yang serang sana, serang sini, ya termasuk kami para advokat dan saya sebagai ketua tim juga diserang habis-habisan, ya dikata-katain, difitnah segala macam begitu. Berita-beritanya bagus-bagus semua alhamdulillah, tapi komentar-komentarnya seperti kita ketahui memang sulit untuk dikendalikan, sehingga serangan-serangan terhadap pribadi, keluarga, dan lain-lain itu agak luar biasa. Tapi kami menanggapi semua ini dengan tenang, karena kami beranggapan bahwa mungkin mereka tidak bisa lagi membantah secara argumentatif apa yang kami kemukakan di persidangan. Lalu satu-satunya jalan ya adalah melakukan character assassination terhadap para advokat yang terlibat dalam menangani perkara ini, dan semacam satu pembusukan pribadi, ya. Sebenarnya itu tidak fair begitu, ya. Kalau mau berdebat aja di sidang gitu, atau berdebat aja di forum, tapi jangan dicaci maki pribadi orang yang nggak ada kaitannya dengan pokok perkara. Saya kira itu pengalihan perhatian saja. Tapi kami tetap tenang dan tabah menghadapi semua ini. Kan dari ada 8 sama mengatakan bahwa keputusan dari MK sebagai momentum untuk memperbaiki nama MK harus mengaplikasi gugatan yang mengakhiri. Kalau dari kubu 0 seperti apa tanggapan terkait dengan analisis itu? Memperbaiki nama itu tidak usah harus membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, ya. Mahkamah Konstitusi itu tetap saja harus mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan hukum yang berlaku. Ya, jangan terus ada yang dikorbankan. Saya pernah mengalami dulu pada waktu Hendarman Supanji jadi Jaksa Agung, tiba-tiba saya sama Profesor Romli Atmasasmita dijadikan tersangka. Nah, Profesor Natabaya waktu itu dimintai keterangan, beliau bertanya, ada apa ini? Ini Pak, ini Kejaksaan Agung sedang terpuruk, ya, karena kasus itu kasus ini. Kalau Profesor Yusril dan Profesor Romli, satu ahli hukum tata negara, satu ahli pidana, ditersangkakan, Kejaksaan Agung naik lagi. Saya kira nggak benar cara-cara penegakan hukum seperti itu, makanya saya melawan pada waktu itu. Jadi jangan karena Mahkamah Konstitusi menghadapi masalah, mungkin citranya, quote and quote, agak menurun gara-gara putusan 90 yang meloloskan Pak Gibran, atas supaya memulihkan Mahkamah Konstitusi, pokoknya ini pihak harus dimenangkan. Saya kira tidak seperti itu. Mahkamah tetap harus bekerja di relnya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan karena ingin menaikkan citra Mahkamah lantas dikabulkan permohonan yang tidak benar. Saya kira tetap aja pada rel yang sesungguhnya. Pak Yusril, dari fakta-fakta persidangan, apakah nanti hakim lebih banyak yang menerima atau menolak gugatan
Kami berkeyakinan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap, ya, baik permohonan yang disampaikan, jawaban dan tanggapan dari termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan kemudian dari saksi-saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan, pihak yang dimintai keterangan seperti Bawaslu dan para menteri yang dihadirkan, sama sekali tidak memberikan arah kemenangan atau arah untuk dikabulkan kepada para pemohon. Ya. Jadi sebenarnya kita itu kan tidak mengenal pembuktian terbalik. Ya. Siapa yang menuduh, dia yang harus buktikan. Jangan seperti Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu, terus Pak Jokowinya di Batak Pengadilan, ini loh ijazah saya asli. Kan tidak seperti itu. Kalau Anda menuduh palsu, Anda yang harus buktikan ijazahnya itu palsu, bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan ijazahnya tidak palsu. Jadi, kalau para pemohon itu mengatakan dalam positanya bahwa pemilu Presiden 2024 itu penuh kecurangan, penuh manipulasi, penuh penipuan, penuh kejahatan, ya Anda buktikan di persidangan. Kami tunggu, mana buktinya? Kami paling-paling menyanggah bukti itu. Jadi indirect kita menggunakan semacam pembuktian terbalik juga. Tapi mereka yang harus membuktikan. Nah, misalnya mereka mengatakan bahwa Sirekap adalah alat kejahatan pemilu. Sirekap itu manipulasi perolehan suara. Silakan mereka buktikan, ya. Mereka hadirkan satu saksi, satu ahli. Dan kita dengarkan apakah saksi dan ahli ini bisa membuktikan bahwa Sirekap itu adalah alat manipulasi perolehan suara dalam Pilpres. Ternyata dalam persidangan terungkap bahwa Sirekap tidak digunakan sebagai dasar perhitungan. Yang digunakan dasar perhitungan adalah secara manual dan berjenjang. Manual berjenjang terus dimasukkan ke Sirekap. Hitung-hitung masukin Sirekap. Jadi Sirekap itu mengikuti hasil perhitungan manual. Nah, kalau memang sudah seperti itu, bagaimana Anda mau mengatakan ini kejahatan, hasil alat untuk melakukan kejahatan? Nah, kami menghadirkan juga ahli, saksi yang menerangkan. Mereka juga menghadirkan saksi dan ahli yang menerangkan Sirekap itu digunakan sebagai alat kejahatan, tidak terbukti. Mereka mengatakan PJ-PJ, pejabat-pejabat kepala daerah itu digunakan untuk dimanfaatkan supaya memenangkan Prabowo Gibran. Lalu kita ungkapkan, silakan mereka buktikan di persidangan, tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Ya, hanya narasi-narasi. Narasi itu bukan bukti. Narasi omongan aja, tapi harus dibuktikan omongan itu. Ketika kita tanya sebaliknya, di Aceh sebagai satu contoh, Aceh adalah provinsi yang paling banyak penjabat kepala daerah. Dari 24 pejabat di Aceh, 23 adalah penjabat PLT, penjabat kepala daerah. Tapi di sana Prabowo kalah telak, Anies malah menang mutlak di Aceh. Bagaimana Anies bisa menjelaskan fenomena ini? Sebaliknya di Bengkulu kita tahu di antara 11 kepala daerah itu 8 atau 9 itu pejabat yang sebenarnya hanya 2 atau 3 yang PJ, tapi di sana Prabowo malah menang mutlak. Jadi banyak hal di persidangan ini mereka tidak bisa buktikan, dan karena tidak bisa buktikan, ya hakim bagaimana harus mengabulkan permohonan itu. Jadi jangan karena untuk menaikkan citra lantas yang nggak benar dibenarkan, ya kemudian yang benar disalahkan. Tetaplah mahkamah harus secara fair mengadili kasus ini dan harus tegar dengan keputusannya. Dan ini kan dunia memperhatikan. Anda bisa bayangkan ya, kepala negara, presiden, perdana menteri dari seluruh dunia sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Ya, tiba-tiba ya Mahkamah Konstitusi mengatakan dibatalkan. Di mana muka kita ini mau ditaruhkan kepada dunia ini? Memang kepala negara Amerika Serikat, Iran, Saudi Arabia, Jordan dan lain-lain, Eropa juga, ASEAN juga, itu mengucapkan selamat itu sembarangan aja. Mereka juga punya perwakilan diplomatik di sini, mereka punya intelijen semua, mereka tahu semua. Kan mereka akan dipermalukan kalau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran, tiba-tiba hasilnya Mahkamah Konstitusi menganulir kemenangan itu. Saya kira kita harus pandai-pandai juga menempatkan diri kita di tengah-tengah percaturan dunia ini agar
kita tidak mempermalukan negara lain dan kita juga tidak mempermalukan diri kita sendiri.